Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian dalam pembelajaran daring online. Ya, kita akan belajar bisnis online mengenai pendistribusian iklan online. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai merancang iklan online dan jenis-jenis iklan online. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pendistribusian iklan online. Ya. Jadi, pokok bahasan selanjutnya mengenai menganalisis pendistribusian iklan online. Nah, bisa kita lihat di sini pendistribusian iklan online di bagian yang sudah ditampilkan di sini dalam menganalisis pendistribusian iklan online. Ada poin-poin. 1. Pendistribusian iklan online, kemudian ada metode pembayaran iklan online, ada website penyedia iklan online, dan cara pembayaran iklan online. Ya. Sini. Bisa kita lihat, website menjadi komponen penting dalam mendistribusikan iklan online. Dalam sebuah website terdapat alat untuk menempatkan iklan secara efektif. Mendistribusikan iklan online pada website secara efektif akan meningkatkan promosi bisnis Anda. Selain itu, pendistribusian iklan online juga dapat dilakukan pada media sosial, search engine, forum, dan blog. Kenapa website itu sangat penting menjadi tempat pendistribusian iklan online? Karena secara statistik pengguna ya yang melihat website atau yang mengunjungi website itu sangat besar, angkanya di miliaran juta jiwa, ya. Jadi di miliaran jiwa, bukan di jutaan jiwa lagi. Jadi mengapa website itu menjadi komponen penting dalam pendistribusian iklan online? Tapi selain di website juga bisa dilakukan di media sosial, di search engine, di forum, dan di blog. Ya. Nah, potensi besar pengguna internet marketing di dunia menjadikan pendistribusian iklan online menjadi modal utama dalam membuat sebuah iklan dapat disaksikan dan mendapat respon dari pengguna internet. Beberapa perusahaan melakukan pendistribusian iklan online secara bersamaan agar sebuah iklan online dapat memenuhi tujuan pemasaran dan tingkat penjualan. Ya, jadi bisa meningkatkan penjualan. Iklan online yang tidak didistribusikan dengan perencanaan yang baik dapat menyebabkan sebuah perusahaan akan merugi lantaran biaya yang tidak terkontrol. Nah, kedua aspek yaitu baik secara bersamaan dan mengontrol pengeluaran iklan online menjadi perpaduan yang sangat diperlukan. Sebagai contoh, terdapat perusahaan yang membayar ratusan juta agar iklannya dapat muncul pada pencarian pertama Google. Ya, jadi pada search engine, si perusahaan itu membayar cukup mahal ratusan juta hanya untuk berada di tampilan pertama Google. Lalu seiring berjalannya waktu, perusahaan melakukan langkah-langkah periklanan yang lebih efisien hingga mendapatkan formulasi periklanan online yang baik sehingga biaya yang dikeluarkan tidak membengkak seperti sebelumnya. Hanya butuh pengeluaran yang tidak sampai puluhan juta namun efektivitas sama dan keuntungan perusahaan tetap berlipat. Nah, kita ke model pembayaran iklan online. Nah, pembayaran iklan online merupakan salah satu cara agar pendistribusian iklan berjalan secara efektif. Iklan terdistribusi dengan baik membutuhkan metode pembayaran yang berbeda-beda antara satu iklan dengan iklan yang lain. Contohnya, ada iklan yang dibayar setelah terdapat pengunjung di dalamnya, yaitu pay per click.
Namun ada juga iklan yang hanya dibayar bila ada penjualan yang dihasilkan atau fee pembayaran dari setiap pembelian sebuah produk. Nah, di sini ada beberapa contoh metode pembayaran. Pay per impression. Ya, jadi pengiklan ini harus membayar setiap kali iklan tampil pada halaman web penyedia iklan. Jadi membayarnya itu per tampil. Jadi cara yang paling umum untuk model ini adalah CPM, ya, CPM, cost per mil, atau biaya per 1000 tayang. Ini cost per 1000. Berapa website memperlakukan iklan jenis ini, ya. Jadi si beberapa website ini memperlakukan iklan jenis ini hanya akan dibayar jika mencapai batas hitungan. Misalnya 1000 klik atau per mil. Hal ini bertujuan untuk menarik para advertiser atau pengiklan agar mau memasang iklannya pada website publisher. Jadi iklan ini, ya, pembayarannya itu per 1000 kali tayang. Nah, ini contohnya CPM. CPM merupakan bentuk penyebaran yang menguntungkan penyedia iklan. Biasanya website dengan traffic tinggi, traffic di sini adalah lalu lintas pengunjung, ya, jadi pengunjungnya banyak. Contohnya portal web seperti MSN, website berita, Republika, detik.com, masuk dalam kategori model pembayaran iklan menggunakan pay per impression. Jadi di mana si web itu sudah sangat banyak pengunjungnya dan trafficnya juga tinggi, sehingga potensi untuk calon pembeli itu melihat iklan itu sangat besar. Ya. Kalau di TV itu rating. Kalau rating TV-nya itu bagus, atau rating sinetron itu bagus, nah iklannya pun makin banyak. Nah, kalau di YouTube itu subscriber. Jadi kalau ada YouTube dengan subscribernya banyak, pasti itu iklannya akan banyak. Itu yang menentukan. Kemudian ada metode pay per click. Ini hampir mirip seperti yang kemarin, bahkan sama. Namun ini di part subjudul yang berbeda, namun definisinya akan sama. Jadi pay per click ini, pengiklan membayar pemasangan iklan setiap kali pengunjung mengklik pesan mereka. Ya. Jadi iklan PPC biasanya berkaitan dengan pemasaran, pencarian, berbayar, di mana bila sebuah publisher mendapat pengunjung baru, setiap pengunjung itulah yang menjadi tarif yang ditetapkan. Bila kita mempunyai website yang baru dibuat, tentu kita membutuhkan banyak pengunjung. Cara yang paling efektif agar pengunjung dapat datang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan tentunya kan, adalah dengan menggunakan model periklanan pay per click seperti pada Google AdWords. Periklanan menggunakan Google AdWords sendiri mentarifkan sebuah iklan berdasarkan berapa banyak pengunjung yang dihasilkan. Ini ketika publisher atau advertiser membayar sebanyak apa iklan itu diklik. Ya. Ini, jadi kalau misalnya banyak yang klik, ya tagihan untuk iklannya semakin banyak. Ada juga pay per action. Di sini pengiklan harus membayar untuk iklan mereka bila pengunjung telah melakukan tindakan yang diinginkan. Misalnya pembelian atau pengiriman formulir. Metode pembayaran ini adalah cara terbaik untuk pengiklan karena mereka hanya membayar bila iklan telah memenuhi tujuan. Setiap aksi yang dilakukan oleh konsumen seperti mengisi biodata, mengisi alamat email, akan dikenakan tarif. Namun bila pengunjung hanya melihat-lihat saja, tarif tidak akan dikenakan pada iklan. Jadi ini lebih efektif bagi para pengiklan. Ya, jadi dia bisa sign up, dia bisa isi biodata, dan lain sebagainya. Kemudian ada pay per sale. Model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk atau layanan yang berhasil terjual melalui link yang ditampilkan afiliator. Ya. Metode afiliasi ini adalah di mana perusahaan membuka jalan seseorang untuk memberikan link agar menarik pembeli.
setiap pembelian yang dilakukan akan mengarah pada kode referral. Jadi kode unik pengiklan. Jadi misalnya di mana setiap pembelian yang terjadi, orang yang memiliki kode referral tersebut akan mendapatkan fee atau komisi dari penjualan yang dihasilkan. Bagi beberapa orang yang menggeluti dunia online marketing, maka akan memanfaatkan model periklanan seperti ini. Sebab orang yang mengikuti model periklanan ini tidak membutuhkan modal yang besar, seperti membayar biaya registrasi dan sebagainya. Cukup memiliki akses internet untuk melakukan pemasaran. Contoh perusahaan yang menerapkan model periklanan ini adalah perusahaan e-commerce seperti Amazon, Lazada, Alibaba. Nah, contoh real lainnya adalah gini. Misalnya Anda menjadi bekerja sama afiliasi. Anda diberikan kode referral. Anda menjual produk, dan kemudian penjualan itu menggunakan transaksinya menggunakan kode referral, dan nanti Anda akan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi nanti tergantung perjanjiannya. Ketika Anda menjual satu item atau membawa satu konsumen, itu fee-nya, komisinya berapa. Ini banyak dilakukan di MLM, di multi-level marketing. Nah, ini salah satu contoh afiliasi pada pay per sales. Jadi di mana display our product banner, ya, kemudian visitornya purchase, kemudian we pay, komisi. Jadi ketika pembelinya sudah purchasing, ya, baru kita dibayar oleh perusahaan. Kemudian ada juga pay per lead. Jadi pay per lead ini adalah model pembayaran yang memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang telah mengisi form survei atau sign up untuk menjadi member pada website pemilik program affiliate. Pengenaan tarif pada iklan ini dikhususkan pada membership bagi setiap pendapatan iklan. Bila kita banyak berselancar pada sebuah website, akan ada ajakan untuk mengikuti sebuah website, bahkan mendaftar sebuah website. Bila menemukan hal tersebut, kita telah diarahkan untuk menjadi konsumen yang akan menjadi pendapatan bagi penyedia iklan. Cara ini juga dianggap menarik untuk para publisher atau orang yang menyebarkan sebuah iklan untuk mendapat penghasilan. Contoh dari model iklannya, ya. Mekanisme iklan pada pay per lead seperti ini. Data profiling dan analisis, campaign execution, kemudian lead delivered. Jadi pada pay per lead ini akan dibayar setelah orang-orang yang melihat web itu mengisi form, survei, ataupun sign up. Kemudian ada metode lain, yaitu metode pembayaran pay per download. Jadi metode pembayaran ini memberikan komisi berdasarkan orang yang mendownload file. Ya, dalam menggambarkan model periklanan ini, ya, apakah Anda pernah mendownload sebuah aplikasi software? Ya, jadi jawabannya pasti pernah, ya. Dan di situ bahwa si pengiklan akan dibayar kalau ketika menjadi agent, akan dibayar bila ada download yang terjadi. Contohnya situs-situsnya adalah scribe.com, linkshare.com, ya, Forshare, dan lain-lain. Dan di sini jika Anda upload file, ada yang download file, baru Anda bisa menghasilkan keuntungan atau earning money. Mekanismenya akan seperti ini. Kemudian ada juga metode lain, yaitu metode pay per play. Ya, jadi model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah orang yang memutar audio ataupun video yang ditampilkan oleh afiliator. Bila kita pernah membuka website, kemudian ada sebuah video atau audio yang muncul, kemungkinan itu adalah model periklanan pay per play. Saat ini yang sering kita temui untuk iklan jenis ini adalah YouTube. Ya, YouTube itu iklannya pay per play, di mana kita akan diarahkan menonton sebuah iklan sebelum menyaksikan sebuah video. Bila kita memberikan dan membiarkan iklan itu tampil, maka YouTube secara otomatis mengenakan tarif. Namun ketika Anda men-skip, ya berarti tidak ada tarifnya. Namun ada beberapa detik
sebelum iklan itu bisa dilewati. Biasanya 5 detik sebelum iklan itu bisa dilewati. Judulnya wajib menonton karena tidak bisa di movement itu iklannya. Nah, di sini ada skema pay per play pada industri musik. Ya. Jadi listener, pendengar, ada pay per play-nya, kontraknya. Kemudian ada pembagian percentage-nya, gitarisnya berapa persen, songwriter-nya atau penulis lagunya berapa persen, drummer-nya berapa persen, ya. Itu tentunya dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati. Ada juga pay per read. Jadi mode pembayaran pay per read ini, komisi diberikan bila Anda sendiri mengklik atau membaca iklan yang disodorkan dan diatur dalam durasi tertentu. Beberapa jurnal yang dibaca mengatur mode periklan seperti ini. Bila dokumen dirasa penting dan beragam, maka pemilik website dapat mengatur agar setiap pembacanya dikenakan tarif. Selain itu juga, terdapat website yang mengatur pembaca akan mendapatkan komisi dari informasi yang dibaca. Ini juga sudah mulai marak sekarang ya. Jadi, ketika website itu dibaca, akan dikenakan tarif. Ini contohnya. Contoh pay per read pada sebuah website. Pay2.co.uk. Kemudian ada cost per interaction. Jadi dengan mode pembayaran ini, pengiklan membayar untuk iklan rollover. Jadi iklan yang muncul setiap melakukan scroll, biasanya ditempatkan dalam video atau aplikasi seperti aplikasi Facebook. Dan berdasarkan interaksi dengan iklan itu. Sebuah iklan dapat berisi video, permainan, atau konten kaya lainnya. Hal ini terjadi tanpa harus menggunakan internet. Ya. Jadi hal ini terjadi tanpa harus pengguna internet pergi dari halaman web. Ya, jadi ini dibayar per interaksi dan pemasar hanya membayar biaya bila seseorang menyelesaikan tindakan. Jadi ini adalah metode pembayaran cost per instruction. Ini gambarnya, ini contoh tarif dari pay per instruction dari halaman sparkcentral.com. Di messagingnya $1, online chatnya 3 up to $5. Kemudian ada flat rate atau sponsorship. Pemilik website yang memiliki lalu lintas rendah kadang-kadang memilih untuk menjual ruang banner dengan biaya tetap per bulan, tanpa memperdulikan jumlah iklan diklik atau jumlah iklan tayang. Contohnya, iklan eksklusif di semua halaman dan slot tertentu halaman, buletin, bagian dan mensponsori konten. Sponsorship berarti bahwa tidak ada pengiklan lain yang akan muncul di bagian tersebut. Biasanya iklan seperti akan muncul pada header sebuah website atau blog. Sponsor seringkali sulit untuk diukur dan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan brand atau kesadaran terhadap suatu merek. Jadi ini sponsorship, hampir mirip seperti yang kemarin. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai menganalisis penyedia iklan online. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan pengucapan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.